Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artbay. Semoga kalian semua sehat walafiat. Sepanjang kemunculan MCU selama hampir 2 dekade menghadirkan berbagai hal menarik seperti diperkenalkannya berbagai senjata terkuat dalam berbagai proyek MCU. Terdapat hal menarik yang kemudian muncul mulai dari kekuatan teknologi, peralatan, dan juga tentunya senjata. Beberapa senjata yang muncul di MCU dikenal sangat ikonik dan juga terkenal sangat dahsyat. Saya punya rekomendasi 10 atau mungkin beberapa senjata yang super power di MCU. Simak seperti apa aja senjatanya. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Whatever it takes. Yang pertama yaitu Double Sword. Senjata terkuat di MCU yang pertama adalah Double Sword atau pedang dengan 2 bagian mata tajam milik Thanos. Selain memperlihatkan bagaimana Thanos menggunakan armor yang sangat kuat di film Avengers Endgame, juga memperlihatkan senjata yang digunakan oleh Thanos yaitu sebuah pedang dengan 2 bagian tajam. Senjata ini baru muncul dalam film Endgame dan beberapa hal luar biasa dari pedang ini. Pertama, pedang ini bisa digunakan untuk jarak dekat atau dilempar seperti bumerang. Yang kedua, kedahsyatan dari pedang Thanos tersebut bisa dilihat juga ketika perisai dengan bahan vibranium milik Captain America berhasil dihancurkan. Padahal hampir tidak ada atau senjata yang mampu merusak perisai tersebut sebelumnya. Pedang dengan bagian tajam ini diketahui tidak memiliki nama resmi dan tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Berikutnya yaitu Universal Weapon. Ronan the Accuser merupakan salah satu villain terbaik yang muncul dalam cerita MCU. Tidak sedikit juga yang menganggap dia adalah salah satu villain terkuat di MCU. Muncul pertama kali di film Guardians of the Galaxy, sosok Ronan the Accuser diperkenalkan sebagai pemimpin The Kree saat Thanos berusaha mencari keberadaan Power Stone. Infinity Stone tersebut disimpan di senjata miliknya yaitu Universal Weapon. Sebelum ditambahkan Power Stone sendiri, sebenarnya tersebut memang sudah sangat terkenal sebagai salah satu senjata terkuat. Namun ketika kemudian senjatanya diberi tambahan kekuatan berupa Power Stone, akhirnya Universal Weapon semakin menjadi senjata yang ditakuti oleh banyak orang. Dengan menggunakan Power Stone, diperlihatkan bagaimana Ronan mampu mengalahkan dan menghancurkan apapun setelah terjalin kontak. But return to me again empty-handed, and I will bathe the Starways in your blood. Kemudian ada senjata milik Zeus. Film Thor Love and Thunder memang menghadirkan banyak sekali kritik baik dari kalangan fan ataupun dari pihak lainnya. Hal ini karena alur cerita yang dihadirkan dianggap sudah melenceng dari apa yang biasanya yang dihadirkan dalam film Thor sebelumnya. Terlepas dari hal tersebut, filmnya sendiri memperkenalkan salah satu senjata terkuat di MCU yaitu Zeus Thunderbolt atau petir milik Zeus. Senjata ini diperkenalkan kepada para fan ketika Thor pergi ke Omnipotent City untuk memperingatkan tentang Gorr the God Butcher serta senjata dahsyat yang dia miliki yaitu Necro Sword. Namun pemimpin dari Omnipotent City yaitu Zeus justru menganggap jika apa yang Thor lakukan menghina mereka. Thor pun kemudian dihukum dan hampir diserang oleh Zeus dengan menggunakan petir tersebut. Kemudian ada Mjolnir. Selain menjadi salah satu senjata terkuat, diketahui Mjolnir juga merupakan salah satu senjata yang paling populer di kalangan para fan. Palu ajaib milik Thor ini sudah banyak muncul di berbagai cerita Marvel, baik versi komik ataupun di jagat sinematiknya. Seperti yang kita ketahui, Mjolnir memberikan kekuatan dewa kepada siapapun yang dianggap pantas untuk memilikinya. Contohnya adalah Thor Odinson dan juga Mighty Thor. Dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, rasanya masuk akal jika kemudian para fan Avengers inisiatif kemudian
mengklarifikasikan Mjolnir sebagai salah satu Omega Class weapon. Di sisi lain, alasan mengapa Mjolnir menjadi salah satu senjata terkuat adalah karena palu ini dibuat langsung oleh salah satu sosok terkuat, yaitu Odin. Kemudian dalam cerita di Marvel komik sendiri sudah banyak musuh yang berhasil terkalahkan dengan memanfaatkan Mjolnir. Selanjutnya ada Stormbreaker. Pasca kehancuran palu Mjolnir tersebut, Thor sempat tidak memiliki senjata apapun sampai kemudian di film Avengers Infinity War diperlihatkan jika dia membuat senjata baru yang tidak lain adalah Stormbreaker. Dalam film tersebut kita diperlihatkan jika Thor dan Rocket pergi ke planet Nidavellir. Tujuannya tidak lain adalah membuat senjata baru. Di planet tersebut diperlihatkan bahwa sosok kurcaci terakhir King Eitri akhirnya sepakat untuk membuat Thor senjata baru yang berbentuk kapak. Dengan senjata itu pula, Thor datang dan jadi penyelamat para Avengers saat mereka terdesak kepungan para outsider di Wakanda. Stormbreaker ternyata lebih kuat dibanding Mjolnir. Salah satu senjata yang paling kuat yang pernah dibuat oleh King Eitri ini mampu menghancurkan seluruh dunia. Karena Stormbreaker mampu memanipulasi energi alami dari alam raya itu sendiri. Bukti kedahsyatan dari Stormbreaker salah satunya diperlihatkan ketika Thor melemparkan kapak tersebut ke arah Thanos. I told you. You die for that. Selanjutnya ada yang namanya Gungnir. Selain Mjolnir dan Stormbreaker, senjata dari Asgard lainnya yang juga muncul dalam cerita MCU adalah Gungnir. Odin merupakan penguasa Asgard dan ayah dari Thor dan Loki. Odin sang Allfather merupakan pemimpin yang bijaksana dan berkuasa di dunia Asgard, di mana dia merupakan pemegang senjata legendaris Gungnir yang merupakan lambang kekuatan dari Asgard. Gungnir juga merupakan salah satu senjata level kosmik yang ada di MCU. Odin memimpin Asgard dalam perang melawan para Frost Giant di awal sejarahnya yang menghasilkan Tesseract, artefak berkekuatan besar yang kemudian menjadi fokus dalam cerita di beberapa film MCU. Dalam film Thor, Odin diperlihatkan menggunakan Gungnir untuk menghadapi para Frost Giant. Selain berhasil mengalahkan mereka, Odin juga bahkan berhasil mencuri The Casket of Ancient Winter. Take off your disguise and flick. Selanjutnya ada yang namanya Quantum Bench. Secara teknis sebenarnya Quantum Bench memang bukanlah senjata seperti berbagai senjata di MCU. Quantum Bench pertama kali muncul dalam cerita komik Fantastic Four 164 di tahun 1975. Gelang tersebut seringkali diperlihatkan memiliki koneksi dengan sosok superhero bernama Quasar. Hingga sekarang asal-usul Quantum Bench sendiri tidak pernah diketahui dengan pasti, termasuk material apa gelang ini terbuat. Namun gelang tersebut pertama kali dibuat oleh entitas kosmik bernama Aeon yang digunakan untuk menjadi pelindung seluruh alam raya. Namun pada suatu ketika diperlihatkan gelang tersebut tersimpan di gudang senjata bangsa Kree. Kekuatannya sendiri sangat terbatas karena sumbernya berasal dari Quantum Zone alias Quantum Realm. Di MCU sendiri, Quantum Bench diperlihatkan dimiliki oleh Kamala Khan. Yang selanjutnya ada The Ten Rings. Berbicara mengenai gelang dengan kekuatan dahsyat selain Quantum Bench, pihak Marvel Studios juga sempat memperkenalkan gelang dengan kekuatan dahsyat lainnya, yaitu Ten Ring. Namun fakta menarik adalah ada perbedaan antara versi komik dan versi MCU. Karakter Mandarin mungkin dikenal sebagai karakter yang muncul di Iron Man 3. Namun kemudian terungkap jika sosok yang muncul tersebut bukanlah Mandarin yang asli. Sosok Mandarin asli sendiri bernama Wenwu yang merupakan ayah dari Shang-Chi. Sosok Wenwu merupakan pemimpin dari kelompok dahsyat yang bernama Ten Ring, di mana mereka merupakan sebuah kelompok kriminal internasional yang menjadi dalang
dalam berbagai peristiwa dan hal mengerikan di dunia. Hal utama yang membuat Wenwu menjadi kuat adalah Ten Ring yang dia miliki. Yang selanjutnya yaitu Necro Sword. Salah satu alasan mengapa Necro Sword menjadi senjata terkuat di MCU adalah pedang yang satu ini mampu menghabisi banyak sekali dewa di universe Marvel. Meskipun memiliki bentuk seperti pedang, namun sebenarnya Necro Sword adalah simbol pertama yang ada di universe Marvel, dan pedang tersebut tercipta dari bayangan sang dewa simbiot Null. Setelah tercipta, pedang tersebut kemudian diperkuat oleh energi dari para Celestial yang sudah tewas. Dalam cerita komiknya, Necro Sword merupakan pedang yang digunakan oleh Null dan sudah banyak menghabisi para nyawa Celestial. Di MCU sendiri, senjata level kosmik yang sangat dahsyat ini muncul dalam film Thor Love and Thunder, di mana pedang tersebut digunakan oleh Gorr the Butcher. Di tangan Gorr the Butcher diperlihatkan sudah banyak dewa yang dia habisi dengan menggunakan Necro Sword. This is going to hurt. Pain. What is pain? A construct invented by the weak. Dan puncak dari senjata terkuat yaitu Infinity Stone dan Infinity Gauntlet. Senjata terkuat MCU terakhir adalah Infinity Stone dan Infinity Gauntlet. Sebenarnya Infinity Gauntlet tidak lebih dari sekedar sarung tangan kuat yang dibuat di Nidavellir. Hanya saja ketika kemudian sarung tangan tersebut dilengkapi oleh Infinity Stone, maka level kekuatannya pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Infinity Stone terdiri dari 6 batu permata kosmik yaitu Space, Mind, Reality, Power, Time, and Soul Stone. Di Marvel Universe, Infinity Stone sering disebut sebagai manifestasi sederhana dari Heart of the Universe. Alasannya karena kekuatan yang sama-sama bisa mengguncang alam semesta. Dalam cerita komik Infinity Gauntlet sendiri, Thanos pernah menggunakan senjata ini untuk menghapus setengah kehidupan di alam semesta. Hal tersebut juga yang kemudian diadaptasi dalam cerita Avengers Infinity War. Ya oke guys, itu tadi berbagai senjata dasar yang muncul di MCU, tentunya memberikan tambahan kekuatan yang signifikan. Hal ini bahkan dibuktikan dengan hal-hal luar biasa yang muncul dalam cerita filmnya. Sayangnya memang sebagian senjata tersebut hanya muncul sebentar. Oke, sampai situ dulu pembahasan saya. Jika kalian suka, silahkan untuk subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.